Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala terus curahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umat beliau yang selalu berada di atas petunjuknya sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, antara waktu maghrib dan isya ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya untuk bersabar sebentar, ya, antara waktu maghrib dan isya yang begitu singkat ini. Kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kembali melanjutkan mata rantai pembelajaran kita dalam kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas atau sedikit membahas tentang bagaimana hiruk-pikuk kehidupan manusia di akhirat nanti, ya. Ketika mereka semua dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat yang selalu menyentuh hati dan telinga kita ketika ada pengumuman orang yang meninggal dunia, kita sering diingatkan dengan kalimat itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah semua milik Allah dan pasti kita akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita kembali itu? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita akan dapatkan ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, semua orang itu akan kembali kepada Allah karena dari Allah Subhanahu wa taala mereka datang. Karena Allah yang telah menciptakan mereka, maka mereka pun akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana nanti kondisi manusia ketika mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu ya, begitu panjang lebar dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang itu, karena memang tidak mungkin dan tidak ada cara kita untuk mengetahui itu kecuali berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, karena kita belum melewati masa itu, karena kita belum sampai kepada alam itu. Nah, dari mana kita mengetahuinya? Dengan membaca Al-Qur'an, dengan mengkaji dan menelaah bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara panjang lebar dalam Al-Qur'anul Karim menggambarkan kepada kita dalam sebuah gambaran yang mungkin ya belum bisa disaksikan oleh mata kita dalam bentuk nyata, tapi cukuplah gambaran itu menambah keimanan kita sebagai seorang muslim tentang bagaimana ya kehidupan manusia di alam akhirat nanti. Nah, di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ya bisa mungkin karena waktu yang terbatas antara waktu maghrib dan isya ini, tapi setidaknya Allah Subhanahu wa taala, jadi pada kesempatan yang singkat ini saya mengajak kaum muslimin untuk mentadaburi satu surat
dalam Al-Qur'anul Karim yang di dalam surat itu Allah merangkum, meringkas bagaimana proses kehidupan manusia di akhirat nanti. Ya. Dalam surat tersebut Allah seakan-akan meringkas, menggambarkan kepada kita dalam bentuk yang singkat, ya, ringkasan yang mewakili bagaimana seluruh hiruk-pikuk manusia di akhirat nanti. Itu dalam surat Al-Zalzalah, ya, dalam surat Al-Zalzalah. Surat yang familiar, yang sudah mungkin kita hafal. Tapi sekali lagi perlu, selain kita membaca, selain kita menghafal, perlu kita untuk mentadaburi, memahami makna ayat per ayat daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, sebagai tanda akan berakhirnya kehidupan dunia ini. Itu proses berakhir secara keseluruhan. Kalau tadi kematian itu berakhir secara personal, satu persatu manusia berakhir. Tapi berakhirnya seluruh kehidupan alam semesta ini, seluruh apa yang ada di dunia ini adalah dengan goncangan hari kiamat tadi. Dengan goncangan yang begitu dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini Allah goncangkan dengan segoncang-goncangnya, dengan yang begitu dahsyat, sebagai awal kehancuran daripada kehidupan dunia itu. Dalam surat yang lainnya, dalam surat Al-Hajj, Allah SWT berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Dalam surat Al-Hajj Allah SWT mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah goncangan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Pernah daerah kita ini dikejutkan dengan gempa yang begitu luar biasa, menakutkan kita. Kita keluar hiruk pikuk berhamburan keluar dari rumah kita. Begitu takutnya kita. Padahal cuman beberapa detik getaran itu, ya, menggoncangkan sedikit mungkin bagian daripada alam permukaan bumi ini. Itu sudah luar biasa membuat kita takut. Semua manusia keluar meninggalkan, ya. Tiwara lalam kawara ver ana. Apa itu gempas to i? Gempas boro. Tio angko neraka sembeni sedetik berapa detik mungkin. Tiwara lalam ver ana antar wara cumpul bi paki serah. Losa serah di umat. Au serah wara di umat tiwara lalam. Masar piti segala macam di umat tiwara. Ya, nifas serah. Gambaran singkatnya itu. Bagaimana lagi dengan goncangan seluruh dunia, seluruh alam semesta ini Allah goncangkan dengan sekuat-kuatnya, ya. Yang Allah gambarkan dalam surat Al-Hajj tadi, ya, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan hari kiamat, bumi tersebut sebagai awal daripada terjadinya hari kiamat, wanita-wanita yang menyusui itu meninggalkan anak-anak yang mereka susui, ditinggalkan, dilempar begitu saja. Ya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlah. Bahkan wanita-wanita yang hamil yang mengandung itu menggugurkan semua kandungannya. Karena apa? Begitu dahsyat, luar biasa goncangan hari kiamat itu. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian melihat manusia itu seperti manusia-manusia yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Mereka sudah hilang akal sehat, sudah tidak lagi sadar. Karena apa? Begitu luar biasanya dahsyatnya goncangan hari kiamat tersebut, sebagai tanda akan berakhirnya semua kehidupan manusia, hancurnya semua alam semesta dunia dan seisinya ini. Ya, ingat ya, ndai tama ipi nae ade di ngupa dunia, nefa kone rumah de di mahancur sera ape ade. Sebenarnya orang raka ita dunia re ni, pila heta pila juta jauh kami raka ita dunia re, ya, ndi melelor sera ape ade, hancur sera, ya. Enggak ada manfaatnya sama sekali, enggak ada nilainya sama sekali. Dunia yang kita kejar, yang melalaikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kone au sembiati kone caung kate fo ipi dunia, ya. Ingat nanti semua itu akan hancur.
Ti haram tahu one serana. Nah, hancur semua. Nah, inna zalzalatas saati syai'un adzim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Bumi mengeluarkan beban-bebannya, ya, memuntahkan semua isi perutnya. Bangkai-bangkai manusia, bangkai-bangkai binatang, semua yang tertanam dalam perut bumi itu dimuntahkan semua, dikeluarkan semua. Ya, hancur semua alam semesta itu. Semua hancur. Nah, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi pun mengeluarkan beban-beban, ya, yang tertanam dalam perut bumi tersebut. Nah, itu proses-proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, mengakhiri kehidupan semua manusia. Nah, bahkan jemaah sekalian di Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Abasa itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seseorang lari meninggalkan, ya, min akhihi, meninggalkan saudara-saudaranya, wa ummihi wa abihi, dia lari meninggalkan bapak dan ibunya, ditinggalkan semuanya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan istri dan anak-anak yang dia cinta, yang dia besarkan, ditinggalkan semua, lari meninggal. Karena hiruk pikuk itu manusia tidak lagi mengingat apa-apa, yang dia ingatkan adalah dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri. Bagaimana dia menyelamatkan diri sendiri, istri, anak yang dia cintai, orang tua yang melahirkan dan segala macamnya, saudara-saudara yang ada di sekelilingnya, lari ditinggalkan semuanya. Begitu dahsyatnya hari tersebut, ya. Ini tadi gambaran singkat saja. Gempa sedikit itu sudah membuat kita lupa dengan, ya, semua apa di sekitar kita. Bagaimana dengan hari itu? Nah, meninggalkan semua yang, ya, orang-orang yang di sekitar dia, orang-orang yang dia cintai, dia tinggalkan semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi menumpahkan semua, ya, beban-beban yang tertanam dalam perutnya. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia mengatakan, apa ini? Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ini perkataan orang-orang kafir yang mereka tidak meyakini dengan adanya hari kiamat, yang mereka menganggap bahwa kehidupan manusia adalah sebatas kehidupan apa yang ada dalam kasat mata mereka. Lahir ke dunia kemudian kembali menjadi tanah, debu dan semisalnya. Mereka tidak yakin dengan adanya hari kiamat. Mereka tidak yakin adanya hari hancurnya alam semesta ini. Mereka tidak yakin dengan adanya hari kebangkitan, hari dikembalikan semua makhluk, semua manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka terkejutkan dengan kejadian itu. Mereka mengatakan, malah, ya, kejadian apa ini? Ya, kejadian apa bagi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi ini menyampaikan kabar-kabarnya. Ya, bumi yang Allah Subhanahu wa taala goncangkan tadi, yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan tadi, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mengembalikannya kembali, kemudian menjadi saksi, menyampaikan kembali kabar-kabarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama tafsir mengatakan bahwa tidak ada sejengkal tanah pun kecuali nanti akan menjadi saksi di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di atas tanah tersebut, apa yang kita telah perbuat di atas tanah tersebut, itu akan menjadi saksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian-sekian saksi yang lainnya, yang menjadi saksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tanah. Kita yang dengan bangganya, dengan sombong, dengan kuatnya kita merampas tanah orang, menggeser batas tanah orang, kemudian mengambil tanah orang dengan paksa, merubah sertifikatnya, mencatat atas nama sertifikat kita orang berkuasa, macam-macam. Ingat, silahkan Anda berbuat seperti itu, tapi Anda tidak bisa selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Anda hanya memperbanyak aset yang menjadi saksi antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti. Silakan berbuat kita dengan sesuka kita, dengan sekemauan kita dan sekehendak kita. Ingat bahwa itu hanya sekedar cara Allah untuk apa? Untuk memperbanyak bagian-bagian bumi ini yang menjadi saksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, semua akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antara yang menjadi saksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala selain daripada itu, ya, ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tadi di antara yang pertama adalah apa? Ya. Bumi, ya. Pasir, kerikil, semua apa yang ada di alam semesta ini akan menjadi saksi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan persaksian. Fulan telah melakukan ini, fulan telah melakukan itu. Mungkin kita ya berhasil selamat dari pandangan manusia. Enggak ada orang melihat saya melakukan kemaksiatan ini. Oh, enggak ada yang mampu melarang saya melakukan ini dan seterusnya. Ingat, itu nanti akan diselesaikan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yang akan menjadi saksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari kiamat. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh saksi. Allah Maha melihat semua. Ya, semua apa yang kita lakukan Allah Maha melihatnya. Allah Maha mengetahui. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ya'lamu ma tukinnu suduruhum. Allah Maha melihat apa yang tersembunyi pun dalam dada kita, itu Allah Maha melihatnya. Allah tidak membutuhkan saksi. Tapi begitulah Allah ingin memproses kita. Ya, memproses kita sebagai manusia. Itu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mendatangkan saksi itu bukan untuk karena Allah membutuhkan saksi, Allah tidak melihatnya, tidak. Allah benar-benar ingin menampakkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia itu. Begitulah Allah akan memproses kita nanti di hari kiamat. Saksi yang pertama tadi, ya, apa yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah anggota badan kita sendiri. Ya. Anggota badan kita sendiri itu yang akan menjadi saksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Fal yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Luar biasa. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. "Fal yauma nakhtimu ala afwahihim." Pada hari ini kapan? Itu di hari kiamat nanti, hari besok itu. Hari di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mati mulut-mulut mereka yang pandai berbicara. Ya, pancu keluana, ya, nuntur tala di dunia ke, aken tahu nahu ke, lain tahu umi, sendake tili umi aken macam-macam, pancu caru nuntut, macam-macam. Cara manusia mengambil harta manusia, memakan harta orang lain dengan lisan-lisan mereka. Nanti di pengadilan Allah itu bukan mulut lagi yang berbicara. Nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka yang pandai berbicara itu. Apa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Berbicaralah, ya, tangan-tangan mereka. Tangan kita berbicara. Dan Allah Maha mampu. Dan proses pengadilan itu bukan seperti pengadilan kita sekarang. Masa sih tangan bisa berbicara? Nah, mungkin kita mengatakan seperti itu. Iya, kalau kita di dunia ini. Nanti di akhirat pengadilannya beda. Itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu membuat semua bisa mampu berbicara. Allah Maha mampu menjadikan apa? Menjadikan tanah, bebatuan itu mampu berbicara, ya. Sebagaimana Allah Maha mampu menjadikan apa? Anggota badan kita ini berbicara, memberikan persaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari kiamat nanti. Ya. Wa tukallimuna aydihim. Berbicaralah tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan memberi saksi. Berbicara juga kaki itu, tapi memberikan persaksian, ya, menguatkan apa yang dibicarakan oleh tangan itu. Kaki memberikan saksi karena tangan dan kaki bekerja sama dalam melakukan itu. Tangan berbicara melakukannya, kaki yang mengantarkan tangan itu untuk melakukan itu. Nah, kaki yang menjadi saksinya. Kaki yang menjadi saksinya nanti. Tangan yang melakukan, dia yang berbicara, dia yang bertanggung jawab, kaki nanti akan menguatkan menjadi saksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara menjadi saksi juga apa? Anggota badan kita, kulit kita ini. Dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kulit manusia itu berbicara dengan kulit mereka. Nah, ya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian itu menjadi saksi bagi kami sekarang ini? Manusia berbicara dengan kulit mereka sendiri. Dan Allah Maha mampu itu. Itu bukan suatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mustahil bagi kita di dunia ini, gimana kita berbicara dengan kulit kita? Tapi ingat di hari kiamat nanti Allah Maha mampu. Bukan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian menjadi saksi bagi kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekarang ini? Kulitnya menjawab, qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai. Mereka menjawab, kulit-kulit tersebut, Allah yang membuat kami mampu berbicara, karena Allah Maha mampu membuat berbicara segala sesuatu. Ya, itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan membuat bicara saja, menciptakan yang tidak ada saja Allah Maha mampu itu. Menghidupkan yang mati saja Allah Maha mampu, apalagi hanya sekedar membuat berbicara. Allah Maha mampu untuk melakukan itu. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara apa? Di antara hiruk pikuk hari akhirat yang dialami oleh manusia, yaitu hiruk pikuknya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia diadili Allah Subhanahu wa taala di pengadilan tersebut, dipanggil semua saksi-saksinya, tanah dan segala macam bebatuan dan seterusnya tadi. Kemudian anggota badan manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga menjadi saksi adalah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, para malaikat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid," dalam surat Qaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu pun yang terlafadzkan dari ucapan kita ini kecuali ada raqib dan atid, kecuali ada malaikat yang mencatat, yang akan menjadi saksinya, yang di kanan dan yang di kiri, yang mencatat kebaikan dan keburukan kita. Nah, itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kondisi yang dialami oleh manusia di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengadili mereka di pengadilan tersebut dengan memanggil beberapa saksi tadi, ya, menghadapkan mereka dengan beberapa saksi. Nah, dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Dan didatangkanlah para nabi-nabi, seluruh nabi didatangkan, ya, seluruh rasul didatangkan di setiap umat-umat mereka, ya. Wasyuhada, dan didatangkanlah para saksi-saksi. Para nabi itu didatangkan. Nabi SAW dihadapkan kepada kita di umatnya, ya, sebagai apa? Sebagai saksi. Nah, dan para saksi-saksi pun didatangkan di pengadilan tersebut. Nah, ini jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika lanjut daripada firman Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk ke Islam, sudah azan. Nah, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi pun menyampaikan kabar-kabarnya, menceritakan semua kembali, ya, menceritakan kembali semua. Jadi tidak ada jemaah sekalian yang luput, ya. Semua apa yang kita lakukan, silakan kita berbuat apapun yang kita inginkan di dunia ini, silakan, ya. Itu nanti akan direkap ulang, diputar ulang, dinampakkan kembali. Kita akan melihat kembali apa yang telah kita perbuat tersebut. Ya, dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kahfi, sering kita baca di hari Jumat, wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah catatan amal. Di antara proses yang dialami oleh manusia hiruk pikuk di akhirat nanti adalah apa? Dihadapkan dengan pengadilan, kemudian diserahkan catatan amal, ya. Catatan amal, ya. Seberapa banyak catatan amal perbuatan kita itu tuh lengkap semua di situ. Wudi al-kitab. Fataral mujrimina musyfikina mimma fih. Engkau akan mendapatkan orang-orang mujrimin, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat, yang kufur, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, musyfikina mimma fi, mereka takut untuk menatap, melihat buku hasil catatan amal perbuatan mereka, ya. Mereka begitu bangganya, ya. Mereka begitu bangganya melakukan apa yang mereka lakukan di dunia ini dengan kesombongan mereka, tapi ketika dihadapkan dengan buku catatan amal perbuatan mereka takut. Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kemudian dia mengatakan, celakalah kami pada hari ini. Celakalah kami pada hari ini. Kitab yang tidak pernah meninggalkan
yang besar, apalagi yang kecil, illa ahsaha, kecuali kitab ini telah mengumpulkan semuanya. Nah, wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan semua apa yang telah mereka lakukan hadiran, hadir kembali, datang kembali. Allah tampakkan kembali kepada kita apa yang kita sembunyikan dari mata manusia, apa yang tersembunyi dari mata manusia, yang kita sembunyikan dalam hati kita, semua akan ditampakkan, semua akan dihadapkan kembali di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kiamat nanti. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan pernah menzalimi seorang pun di sisinya. Semuanya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, bi anna rabbaka awhalaha. Ketika bumi tersebut mampu berbicara, siapa yang membuat bumi tersebut berbicara? Bi anna rabbaka awhalaha. Karena Allah, Rabb-mulah yang telah memberikan wahyu kepadanya untuk mampu berbicara, sebagaimana Allah telah memberikan kemampuan tadi kepada tangan dan kaki kita berbicara. Sebagaimana Allah SWT telah memberikan kemampuan kepada kulit kita untuk berbicara, memberikan saksi, begitu jugalah Allah memberikan kemampuan kepada benda-benda mati tersebut untuk berbicara dan menjadi saksi antara kita dengan Allah SWT. Kalau kita berpikir sejenak, ya, dia balik diili kain lagi. Subhanallah, ya, fikir buat semporom lain, aura ravi lain kan, dia diili kai, dicok diili kai, ya, rimah rek dinai dimnuntu, ya, huri raya ke dimnuntu minta ditanda rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, aura upar nentir tamar tondam lagi dimnuntu minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia balik malaikat ya tertugaskan berumah Allah Subhanahu wa taala serum mulai puim wana dimnuntu serah memberi saksi. Di awal di ilim lagi. Ya. Awal di kerabim lagi. Ya, silakan kita berbuat apa-apa. Tapi ingat semua itu akan menjadi apa? Akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kemudian itu ya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuru a'malahum. Kemudian hari itu yasdurun nas, manusia bangkit berbondong-bondong. Luar biasa, ya. Yasdurun nasu ashtatan, manusia bangkit berbondong-bondong, berkelompok-kelompok menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka manusia semuanya bangkit berbondong berkelompok-kelompok sesuai dengan tingkat kelompok mereka. Ada yang kelompok dengan ahli kemaksiatan, ada yang kelompok dengan sesuai dengan kelompok-kelompok mereka di dunia ini. Yang berkelompok dengan pelaku kemaksiatan, Allah bangkitkan mereka dengan kelompok-kelompok kemaksiatan tersebut. Yang berkelompok dengan ahli-ahli kebaikan, ahli ketaatan, Allah akan bangkitkan mereka dengan kelompok-kelompok mereka tersebut. Ashtatan, berkelompok-kelompok manusia. Ya, Allah bangkitkan mereka berkelompok-kelompok. Ya, mereka semua berbondong-bondong menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mereka kembali itu? Untuk apa? Hanya sekedar untuk datang kembali kepada kemudian melakukan kehidupan baru? Tidak. Liyurau a'malahum, untuk ditampakkan lagi kepada mereka amal-amal perbuatan mereka untuk dibalas di situ. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Kahfi tadi. Jadi ketika kita mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tidak cukup sampai di situ, tidak terputus sampai di situ. Sesungguhnya kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Di rumah Allah, di melaune, di membali di au. Ya, au kembali ke rumah di Allah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di au rawi ndai pe harus kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala ni kebune berumah. Li yurau a'malahum, untuk Allah menampakkan kembali kepada kita amal-amal perbuatan kita. Nak tadar kabora budak rumah Allah Subhanahu wa taala, aur nefan jang dai dosa-dosa dai nefar segala macam le, atau ada ili dai di tandar eta belum. Ketanda serta berumah Allah Subhanahu wa taala yang demikian tu. Di yurau a'malah, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka dan tampakkan semua amal perbuatan mereka tersebut. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, ini surat kaitan dengan apa? Dengan orang-orang yang zalim, yang kaitan dengan orang-orang yang mempermainkan timbangan untuk apa? Untuk menipu manusia. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun, dan seterusnya. Celakalah orang-orang mutaffif yang mempermainkan timbangan dan takaran mereka.
Idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mau beli dari manusia mereka minta lebih, minta dipaskan ukuran timbangannya. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka jual kembali kepada orang lain dipermainkan, dikurangi, ditakar ya dengan kurang. Ya, au kempa adat sih dah. Kempa timba ita dalam timba bawah gini. Timba bawah tugas ton kekurang ya bahasa. Nah, hati-hati. Hati-hati itu. Nah, itu ada surat khusus. Baca itu adalah surat Al-Mutaffifin nanti di juz 30 itu surat Al-Mutaffifin. Ya. Surat berkaitan dengan orang-orang yang sengaja mempermainkan timbangan dan takaran. Khusus di surat itu. Nah. Ala yadhunnu, kemudian setelah itu Allah menyebut ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka mengira bahwa mereka itu tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sadahum kampa akrawi gene dere. Ya. Apakah mereka mengira mereka akan dibebaskan, dibiarkan begitu saja tidak dibangkitkan? Tidak. Liyaumin adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mereka akan dibangkitkan kembali pada hari yang begitu luar biasa, pada hari semua manusia berdiri dengan kedua kaki mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuru a'malahum. Untuk ditampakkan kembali amal-amal perbuatan mereka. Di akhirnya kesimpulan terakhir ini Allah singkat saja dalam surat ini ya, banyak lagi dalam surat-surat yang lainnya Allah ceritakan. Singkatnya terakhir, keputusan terakhirnya apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu keputusan terakhirnya, hasil daripada semua pengadilan tadi. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan sekecil apapun kebaikan, dia akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di edar tanda sara abadai, rawi tahun dai, rawi iya dai. Ake ku balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai deda ipi ngena di peheb do ngara roi rewadim dai sendede tahu mata di sigi sendede sumbang. Ada pengena mendede. Cukup Allah yang membalas kebaikan kita. Rumah bab di pehe ngaran dai pia yang mencentore rumah bab membalas nah di pehe raud do di sigir di mi di coros segala macam itu enggak penting, belum tentu Allah terima itu ya. Sekecil apapun itu yang kita amalkan tidak ada yang sia-sia, kita akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu. Sebaliknya juga wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara syarran yara. Siapa yang mengamalkan sekecil apapun keburukan itu, kita akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil akhir daripada semua pengadilan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Allah menentukan apakah dia di surga atau di neraka. Nauzubillah. Nah, ini gambaran singkat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang pendek ini tentang bagaimana proses kehidupan akhirat kita ya. Semua akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, ngudap au ngudap dari di dunia ke ya. Enggak Imam Syafi'i dalam sebuah syair, la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa alladhi qabla al-maut baniha man banaha bi khairin taba maskanuhu wa man banaha bi syarrin khaba baniha. Tidak ada tempat tinggal yang akan ditempati oleh manusia di akhirat nanti kecuali tempat tinggal yang telah mereka bangun di dunia. Barang siapa yang membangunnya dengan kebaikan, dia akan menempati tempat yang baik di akhirat nanti. Barang siapa yang membangun tempat tinggalnya dengan keburukan, sungguh sangat celaka orang yang telah membangun tempat keburukannya untuk di akhiratnya nanti ya. Kita sekarang sedang berusaha untuk menjalani proses kehidupan dunia, dan apa yang kita lakukan di sini itu yang nanti akan kita dapatkan hasilnya di akhirat nanti. Ini jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah masuk waktu Isya, mungkin ini gambaran singkat, bisa nanti kita baca ulang lagi ayatnya agar sambil kita merenungi maknanya begitu ya, agar kita benar-benar ya memahami dan bisa merenungi makna daripada ayat tersebut. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada perkataan yang kurang berkenan, itu datang dari kekurangan dan keterbatasan ilmu kita. Kalaupun ada kebaikan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.